bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam aku menjalani lorong panjang tanpa tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam budaya untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Sri Mulyati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat ini saya dibimbing langsung oleh Bapak Haji Abdul Subhanjani SPD MBA sebagai fasilitator dan Ibu Nopi Maulida sebagai pengajar praktik. Pada saat ini saya akan menyajikan aksi nyata tugas modul 1.4 Budaya Positif. Kegiatan ini dilakukan dengan 3 kegiatan. Yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua, penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, pengimbasan budaya positif terhadap semua warga sekolah. Perlu kita ketahui bahwa maraknya perundungan di lingkungan sekolah atau adanya perilaku siswa yang negatif atau adanya perilaku yang menyimpang, salah satu penyebabnya adalah karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Untuk itu dibutuhkan adanya kolaborasi dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, dewan guru, para siswa, orang tua maupun lingkungan masyarakat dalam menangani permasalahan yang dialami oleh siswa. Selain itu, perlu adanya penanaman nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif dalam menangani masalah ini. Tentunya dibutuhkan upaya yang konsisten dari semua warga sekolah agar peserta didik memiliki motivasi dari dalam dirinya, belajar bertanggung jawab dan belajar mengatasi permasalahan agar tumbuh sikap kemandirian, memiliki karakter yang kuat dengan sesuai nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Sebelum melakukan kegiatan aksi nyata ini, yang saya lakukan yang pertama berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di lingkungan sekolah, serta meminta izin melakukan pengimbasan kepada semua warga sekolah. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas bersama semua warga kelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan kepada teman-teman sejawat di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dan berikut ini adalah diseminasi yang sudah saya lakukan terkait budaya positif di lingkungan sekolah SDN 2 Margaluyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak beserta Ibu yang guru yang telah hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Dan terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya, mohon maaf mengganggu waktunya. Alhamdulillah, puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kami tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, berikut kita sama umatnya, mudah-mudahan mendapat selamat. Baik, saya berada di depan Bapak Ibu, bukan untuk mengajari, ya saya hanya berbagi materi apa yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak. Dan mungkin kita di sini bisa sama
sama berbagi pengalaman. Saya berbagi pengalaman dari hasil pendidikan saya, dan Bapak Ibu juga bisa berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif di kelas masing-masing. Karena tujuan kita berada di sini yaitu untuk sama-sama memajukan peserta didik. Pada saat ini dalam budaya positif ini tugas modul 1.4. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi langsung oleh Bapak Haji Abdul Subhan SPD sebagai fasilitator dan Ibu Novi Mulia SPD sebagai pengajar praktik. Sebelum kita melangkah ke materi, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat apa itu budaya positif. Menurut pemahaman Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Boleh kasih pendapatnya. Haji, apa budaya positif menurut Pak Haji? Yaitu kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang bisa kita terapkan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, dalam penerapan budaya positif ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu jawab ya, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan seperti ini. Kalau setuju nanti apa alasannya, kalau tidak setuju apa alasannya. Yang pertama, dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak bahwa hukuman yang kita berikan ke anak itu bisa mendisiplinkan anak? Setuju. Alasannya apa? Bisa disiplin kalau diberikan hukuman. Kalau sekarang tidak bisa. Setuju berarti ya. Ada yang lain mungkin dengan kita memberikan hukuman kepada anak-anak bisa didisiplin. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya? Hukuman anak bisa patuh karena ada suatu tekanan. Baik. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Boleh ya, pendapat masing-masing. Yang kedua, pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ketiga, setuju tidak bahwa ketika anak melakukan sesuatu kesalahan tapi kita mendisiplinkan anaknya dengan hal yang positif seperti disuruh membaca atau disuruh membersihkan halaman sekolah. Setuju tidak? Setuju. Alasannya apa ya? Kalau anak melakukan kesalahan, kita mengambil anak disuruh membaca atau disuruh membersihkan halaman. Yang baik ya, efeknya, pokoknya hal yang baik. Jadi kalau kita mampu dalam memberikan seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah, jadi ada hikmahnya. Anak jadi pintar juga, Jadi lingkungan menjadi lebih bersih. Yang selanjutnya, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Setuju tidak bahwa dengan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang? Biasaan. Kalau ya, jangan yang seperti apa? hadiahnya boleh seperti pensil, ya. Setuju tidak kalau kita memberikan hadiah kepada anak untuk meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang? Setuju? Setuju. Hari setuju? Ya, terima kasih kalau setuju ya. Kita nanti akan berlanjut ke materi selanjutnya. Apa itu disiplin? Ada yang bisa memberikan pandangan apa itu disiplin? Menurut pendapat
dan kepatuhan. Jadi kita jika ingin anak didik kita patuh terhadap aturan, maka perlu adanya kedisiplinan. Berbeda lagi dengan orang yang sudah memiliki kedisiplinan dari dalam dirinya. Kalau ada orang yang belum memiliki kedisiplinan atau kesadaran dari dalam diri, mungkin kita harus perlu membantu untuk mendisiplinkan orang tersebut. Di sini menurut filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ganjar Utara, bahwa pendidikan adalah tujuan pendidikan adalah membentuk segala kodrat yang dimiliki anak agar peserta didik mencapai keselamatan lahir dan batin. Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya menuntut kodrat yang dimiliki anak, karena setiap anak itu sudah membawa bakatnya masing-masing. Jadi tugas kita hanya menuntut mengarahkan mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Jadi kita dalam pembelajaran itu tidak bisa menyamakan anak, ya. Jadi semuanya harus suka sama pelajaran matematika atau harus suka sama pelajaran bahasa Indonesia atau olahraga. Jadi kalau bisa kita upayakan kita menuntut anak itu sesuai dengan kodratnya. Nah, dalam proses menuntut harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam bahwa pembelajaran yang kita berikan kepada anak disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kalau kodrat zaman, karena sekarang zamannya dalam IT, ya, kita dalam pembelajaran tentunya harus lebih terbuka lagi, harus mau menggunakan IT dalam pembelajaran. Boleh kita sekali-kali anak misalnya disuruh membawa HP untuk kegiatan pembelajaran, atau kita menggunakan fokus dalam memberikan pembelajaran pertama. Jadi harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Ini adalah cara kita menerapkan kedisiplinan yang didasari atas kesadaran dari dalam diri siswa, atau namanya motivasi intrinsik, bukan karena suatu dukungan atau adanya pemberian atau reward. Jadi tujuan kita di sini sebagai seorang pendidik, kita itu dalam budaya positif itu ingin menumbuhkan kesadaran anak dari dalam dirinya. Jadi bukan atas karena hukuman atau reward. Jadi kita ingin memotivasi supaya tumbuh atau timbul dalam diri anak itu kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena hukuman atau reward. Nah, misalnya contoh sederhananya, kita datang ke sekolah, ya. Kalau sudah ada dalam diri kita, motivasi dalam diri kita bahwa berangkat pagi itu sangat baik, ya, maka walaupun tidak ada reward dari kepala sekolah, mungkin kita akan selalu datang lebih pagi, ya. Atau mengajar misalnya sampai jam 2, walaupun tidak ada reward, kalau sudah ada motivasi dalam diri kita, sudah
Indonesia Jawa Barat dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang betul adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau kita tidak memiliki motivasi dari dalam diri, mungkin ada orang yang bisa mengingatkan kita. Nah, ini disiplin positif yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Coba Bapak Ibu bayangkan, misalnya di dalam kepakan tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Ketika ada orang lain yang menyuruh membukanya, Bapak Ibu akan membukanya tidak? Tidak. Alasannya apa? Meskipun misalnya saya mengiring-iring, Bapak Ibu akan diberi hadiah atau mungkin beruang 1 juta, Bapak Ibu akan membukanya tidak? Anggap itu sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman Bapak Ibu. Kalau saya memaksa dari Bapak Ibu membuka, saya kasih hadiah 1 juta, Bapak Ibu akan membuka tidak? Tidak akan. Alasannya kenapa? Karena sangat berharga. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, yang bisa mengontrol diri kita dengan diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa, kita merasa siswa itu bisa dikontrol oleh kita sebagai pendiri, tapi sebetulnya yang bisa mengontrol diri siswa itu hanya siswa sendiri. Yang selanjutnya, teori motivasi. Ada penjelasannya. Ketika seseorang melakukan sesuatu, itu motivasinya ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena mungkin akan menerima hukuman jika tidak melakukan sesuatu hal, maka orang tersebut melakukannya karena menghindari adanya hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu pekerjaan itu karena ada istilahnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu itu bukan atas dasar kemauannya, tapi ada dorongan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, yang paling baik yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini sudah muncul dari dalam dirinya akan kesadaran. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak sekali. Contohnya nilai jujur, tanggung jawab, bersyukur, kasih sayang, komitmen, percaya diri, kesabaran. Semuanya ini mengarah kepada pembentukan profil pelajar Pancasila. Ya. Hukuman atau konsekuensi. Kegiatan yang pertama yaitu lari berkeliling lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Terus yang kedua, berdiri di depan kelas sambil menjual musik. Termasuknya apa? Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret atau terkena tumpahan air.
konsekuensi. Bedanya apa hukuman sama konsekuensi? Buka halaman selanjutnya. Kalau hukuman sepertinya ada tindakan yang harus dilakukan ya. Kalau konsekuensi ada tanggung jawab ya, jadi harus menggantikan sesuatu yang kita apa? Yang seperti ini yang kita nodai karena tertumpah oleh air ya. Jadi ada sesuatu yang harus kita gantikan. Kalau konsekuensi, kalau hukuman ada perbuatan yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, sekarang itu namanya bukan lagi tata tertib ya di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, namanya bukan lagi tata tertib, tapi namanya kesepakatan kelas. Ya. Beda istilah doang. Ya. Terus dalam pembuatan kesepakatan kelas itu kita mengambilnya dari siswa ya, ajuan dari anak-anak ini seperti apa nih kelas kita ya, dalam belajar atau di lingkungan sekolah. Seperti ini kemarin kami kelas 1 sudah membuatnya. Nah, dalam kesepakatan kelas kata-katanya tidak menggunakan kata-kata yang negatif seperti jangan datang terlambat. Nah, menggunakan kata jangan ini konotasinya konotasi negatif. Jadi kita lebih haluskan lagi dengan hadir tepat waktu. Terus di lingkungan sekolah jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita lebih haluskan lagi kata-katanya dengan buang sampah pada tempatnya seperti itu ya. Jadi tidak ada nada mengancam ya, menggunakan kata tidak atau jangan. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas sebanyak 9 dan ini usulan dari siswa-siswa. Kalau dilarang, Iya dilarang itu penggunaannya dilarang, jangan itu kan konotasinya konotasi negatif ya. Dilarang buang sampah sembarangan. Langsung saja kita katanya ini buang sampah pada tempatnya seperti ini. Dilarang datang terlambat. Kita gunakan yang lebih halus, hadir tepat waktu. Nah, seperti itu pembuatan kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran awal semester itu seharusnya kita membuat kesepakatan kelas dulu bersama siswa di dalam kelas. Jadi ketika ada anak-anak yang misalnya ribut, kita ingatkan lagi kesepakatan apa yang sudah kita buat seperti itu. Jadi setiap hari kita selalu mengingatkan supaya budaya positif ini bisa kita terapkan. yang kurang ini berdoa 10 bulan. Oh iya, betul. Terima kasih masukannya ya. Berdoa, caranya berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Ya, terima kasih Pak Yud masukannya. Boleh ya, nanti bisa di semester 2 kita diperbaiki kembali. Mau ditambah atau mau dikurang ya. Kita dievaluasi nanti di semester 2. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika kita belajar di dalam kelas, mungkin ada siswa yang pengalaman dulu seperti apa di dalam kelas. Biasanya supaya belajar, cari perhatian dari dalam kelas. Langsung kadang untuk nyeret anak, kalau tidak cari perhatian. Biasanya itu yang di rumah. Semuanya cari perhatian. Nah, sebetulnya anak itu tujuan ya. Jadi ketika anak berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan, sebetulnya anak itu sedang membutuhkan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini berhubungan dengan fisiologis ya.
Jadi anak juga butuh kesenangan, butuh bermain bersama teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu penguasaan atau istilahnya dihargai. Karena semua orang pasti ingin dihargai, karena ingin dihargai itu biasanya memiliki kemampuan. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik, termasuk kebutuhan dasar apa yang siswa butuhkan. Ada Ibu Ambar, Ibu wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Yang pertama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada yang menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi dari Doni ini ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh gurunya. Nah, apabila jawaban Doni ketika dipanggil sama ibu guru, ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, ini kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni? Iya, betul. Kebutuhan bertahan hidup ya, karena itu termasuk ke dalam makanan, kebutuhan pokok. Yang kedua, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia. Kira-kira kebutuhan apa ya dibutuhkan oleh Doni? Membutuhkan perhatian ya, kasih sayang. Apabila jawaban Doni, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, sehingga teman-temannya memberikan makanan tersebut kepada Doni. Kebutuhan apa ini? Boleh diulang. Nah, jadi penguasaan ya, dia merasa hebat bahwa dia bisa menguasai teman-temannya. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dan rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang begitu saja atau bekal yang sama. Kebutuhan apa ini? Dibutuhkan oleh Doni. Kebebasan memilih ya makanan yang Doni sukai. Bila Doni terjawab bahwa dia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya sangat lucu, kesenangan. Sudah pada perintah ya? Berikan deh. Nah, ini kita lanjut ke sini budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol. Menurut Dain Gosen ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kita menyuruh anak itu melakukan sesuatu perbuatan seperti disuruh ngambil air, nah ini disuruh lari misalnya, atau disuruh berdiri di depan kelas. Nah, ini namanya posisi penghukum. Ketika guru menyampaikan kepada siswa, itu nadanya beda kalau nada posisi penghukum. Biasanya dengan nada marah ya, nada suaranya tinggi, terus bisa sambil melotong, menunjuk tangannya. Itu posisi kita di kelas menggunakan posisi penghukum. Yang kedua, perbuatan merasa bersalah. Nah, biasanya dalam posisi ini kita menyampaikannya dengan nada marah. Misalnya ibunya di rumah kamu, sebaliknya ada rumah ibu, ibu ada ibu sampai sore, dan tahunya itu ibu. Katanya biasanya menyampaikannya dengan nada keras.
nyerek beres. Udah dalam yang baik, Bapak Ibu. Jadi katanya ada pemerintah, tapi ada nantinya dalam diri siswa itu akan timbul rasa bersalah dan rasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Dalam posisi tersebut, menurut para ahli, nantinya mungkin kita merasa puas kita mendukung anak, tapi efeknya dalam diri siswa itu akan tumbuh sifat dendam, sifat marah, bahkan katanya bisa lebih parah dari itu, bisa mencoret-coret tembok, mencoret-coret dinding, atau bahkan lebih parah mungkin mencoret-coret kendaraan milik guru. Ya, jadi itu posisi penghubung ketika kita memberikannya kepada anak. Yang ketiga, posisi teman. Biasanya posisi teman ini kita menyampaikannya kepada anak lebih santai. Kata-katanya yang kita gunakan seperti kata-kata dengan tenang. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dalam posisi pemantau ini kita mengarahkan siswa itu kepada peraturan atau kesepakatan kelas yang harus mereka lakukan. Misalnya dalam posisi pemantau ini ada siswa misalnya yang tidak memakai sepatu berwarna hitam, karena kita tahu peraturan atau kesepakatan sekolah itu semua siswa wajib menggunakan sepatu berwarna hitam. Tapi misalnya ada salah satu orang siswa yang lupa memakai karena kesiangan datangnya datang ke sekolah memakai sepatu berwarna putih. Jadi kita sebagai guru itu tidak mau tahu, pokoknya kita mengarahkan anak itu kepada aturan yang ada di sekolah. Kalau anak tersebut tidak bisa mengambil sepatunya kembali atau tidak ada yang mengantarkan orang tuanya dari rumah ke sekolah, maka anak tersebut tidak boleh memakai sepatu selama berada di lingkungan sekolah. Nah, itu posisi pemantau, jadi mengarahkan anak pada peraturan. Yang kelima ini posisi yang paling baik, yaitu posisi manajer. Di mana kita posisi manajer ini kita mengarahkan anak, menenangkan anak, menggali dulu dari anak permasalahannya seperti apa, terus inginnya anak bagaimana. Jadi kita menggali dulu permasalahannya dari anak, ditanya dulu apa masalahnya, ditanya apa keyakinan kelasnya, terus apa yang akan kamu lakukan ketika hal itu pelanggaran yang kamu buat itu, apa yang akan kamu lakukan. Jadi kita mengembalikan permasalahan tersebut, untuk mengatasinya kita mengembalikannya lagi kepada anak. Jadi posisi manajer ini mengharapkan anak memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki kemandirian. Selanjutnya, dalam mengatasi masalah ada lagi segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William West. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi ini kita mengembalikan cara menanganinya, kita kembalikan lagi kepada siswa. Jadi tiga restitusi yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu jadi menenangkan siswa. Ketika anak sedang marah misalnya karena sudah berantem sama temannya, kita tenangkan dulu anak tersebut, ya. Namanya itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini proses-prosesnya ada di sini. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Nah, dalam menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan kepada anak seperti ini. Perbuatan itu adalah hal yang manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah, atau bapak juga pernah berbuat salah. Karena salah itu adalah salah satu sifat manusia. Jadi kita menenangkan anak ya, supaya anak itu bisa lebih tenang dulu ya. Sebelum kita tahu permasalahannya seperti apa. Nah ini namanya menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Jadi Bapak di sini ingin membantu permasalahan yang siswa alami. Seperti itu ya dalam menstabilkan identitas. Yang selanjutnya validasi kebutuhan. Dalam validasi kebutuhan bisa kita menanyakan seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu kan, tapi kamu tidak melakukannya. Nah ini kata-kata untuk memvalidasi kesalahan siswa ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita validasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak setelah anak merasa sudah tenang. Nah selanjutnya kita arahkan anak kepada keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama di dalam kelas. Apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Jadi mengarahkan anak kepada kesepakatan yang sudah kita buat. Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan kembali kepada anak. Sebetulnya anak juga mengetahui ya, tapi karena tadi kebutuhan dasarnya mungkin tidak terpenuhi, jadi melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Nah, ini dokumentasi segitiga restitusi yang kemarin sudah dijalankan di sekolah. Nah, ini pembuat kesepakatan kelas.
sakit. Ya. Seperti ini perbuatan kesepakatan keras bersama anak-anak di dalam kelas. Jadi kita menampung usulan-usulan dari anak-anak itu ingin seperti apa ketika belajar. Dan ini hasilnya seharusnya ditandatangani oleh guru dan siswa ya, sebagai kesepakatan bersama. Satu lagi, nah ini. Contoh 5 posisi kontrol. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Contohnya dari penerapan 5 posisi kontrol. Mungkin kita di dalam kelas sudah ada yang pernah melakukan kepada siswa sebagai posisi penggenang, posisi pelaku merasa bersalah atau posisi tenang, dan yang paling baik yaitu posisi sebagai manajer ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan diseminasi ini kita secara perlahan bersama-sama bisa menerapkan posisi manajer supaya anak-anak memiliki kemandirian dan merasa tanggung jawab. Jadi motivasi dan prinsip dari dalam diri siswa memang tidak mudah, tapi dengan keteladanan kita sebagai guru ya, dengan terus-menerus menjadi siswa-siswa yang lebih baik lagi karakternya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Cukup, ya baik. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi Adapun testimoni dari salah seorang guru terkait diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Suhardi, rekan sejawat dari Ibu Sri Mulyati, Guru SDN 2 Margoloyo yang telah mengikuti CGP tahun 2023. Setelah saya tadi mendengarkan paparan materi dari Ibu,
ada beberapa hal materi yang tadi Ibu sampaikan, yaitu mengenai disiplin positif, kesepakatan kelas yang dulu disebut dengan tata tertib, kemudian materi 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Terus terang yang tadi telah disampaikan oleh Ibu merupakan suatu ilmu atau tambahan bagi rekan kami di SD 2 Margaluyu. Yang sebelumnya, yang pertama itu disiplin positif, ya. Ada yang tadi disampaikan tidak menghukum siswa atau anak didik, baik itu secara fisik maupun psikis. Yang kedua itu ada reward. Nah, yang kebiasaan guru di kelas itu selalu ada tindakan menghukum. Taruhlah tidak menghukum secara fisik, seperti yang dicontohkan tadi, mengelilingi lapangan basket 2 putaran, itu menghukum secara fisik. Kemudian menghukum secara psikis, ya. Kadang-kadang otak siswa, mental siswa selalu dibebani dengan perkataan-perkataan guru yang tidak manusiawi. Yang kedua, kesepakatan kelas yang dulu selalu dituliskan hanya oleh guru, yaitu tentang tata tertib. Pertama, masuk sekolah harus jam 7.30 umpamanya, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Itu seolah-olah siswa itu didoktrin oleh kita, tapi dengan adanya kesepakatan kelas itu adalah hasil daripada musyawarah antara semua siswa beserta guru kelasnya, hal-hal yang positif, ya. Yang ketiga yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan sehari-hari yang harus ada masukan, baik itu secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol, cara menangani masalah. Materi yang telah tadi Ibu sampaikan, alhamdulillah, cara menangani masalah kadang-kadang itu adalah hal sepele bagi seorang guru, tetapi ternyata itu masalah yang sangat besar. Seperti yang dicontohkan tadi tentang intonasi atau suara guru, seolah-olah itu membebani fisik atau mental seorang siswa, ya. Kemudian contoh yang tadi itu ada kesalahan pada guru juga, ya. Ada contoh tadi yaitu guru tidak menjawab tentang selamat pagi siswa. Siswa sudah bersalah, dia mengucapkan selamat pagi, seorang guru tidak menjawabnya, itu merupakan suatu kesalahan. Nah, dengan materi tadi, alhamdulillah, walaupun terasa sangat singkat, ya, oleh saya, itu merupakan nilai tambah dan pengetahuan yang baru untuk memajukan, untuk menggerakkan dan semangat siswa untuk belajar. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah aksi nyata yang dapat saya sajikan terkait modul 1.4 tentang budaya positif. Salam bahagia untuk kita semua. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.